Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Salam kenal, aku Yulia Stuti, salah satu beauty entrepreneur Oriflame. Saat ini level aku ada di level senior director, teman-teman. Nah, teman-teman, aku mau cerita sedikit background aku. Aku dulunya itu mantan karyawati yang memutuskan yang memutuskan resign untuk menjalankan bisnis Oriflame full time, teman-teman. Sebenarnya aku join Oriflame-nya udah lama, teman-teman. Jadi kalau nggak salah kurang lebih 2010, tapi aku tuh nggak langsung melek jalanin Oriflame. Bisa dibilang aku tuh member lama semangat baru. Jadi aku melek jalanin Oriflame di tahun 2015 dan aku langsung komitmen untuk oke deh, aku fokus jalanin Oriflame aja full time. Dan pada saat itu level aku masih di level manager 15%, teman-teman. Kemudian aku memutuskan untuk resign untuk full time jalanin Oriflame. Keputusan yang gak mudah buat aku karena waktu itu galau banget secara waktu sebelum resign gitu ya. Manajer 15% tuh bonusnya masih 1,5 juta, teman-teman, waktu itu terakhir. Kemudian aku udah nekat nih karena aku udah yakin banget kalau di Oriflame tuh aku pasti bakalan bisa punya percepatan rezeki, dan aku udah yakin banget Oriflame satu-satunya untuk aku cari rezeki gitu, teman-teman. Akhirnya pada saat aku resign dalam 1 bulan itu aku komit, pasang target bulan itu harus naik level ke senior manager, teman-teman. Kenapa? Karena waktu itu aku pengen dapetnya 5 juta pertama dulu. Karena buatku 5 juta pertama tuh aku ngerasa udah aman, udah ngerasa cukup lah, seenggaknya aku udah resign di rumah dapat uang 5 juta sebulan untuk ngehidupin, untuk membiayai kehidupan aku gitu ya, teman-teman. Alhamdulillahnya ketika aku resign 1 bulan aku ngejalanin Oriflame, teman-teman, aku langsung lompat level, nggak pakai level 18% dulu, aku langsung ke level senior manager. Dan alhamdulillah bonus pertamaku yaitu kalau nggak aku ingat 6,5 juta. Yeay, jadi over dari target yang aku harapkan, teman-teman. Nah, aku mau cerita sama teman-teman, ngerjain Oriflame itu dibutuhin komitmen yang tinggi banget ya, teman-teman. Jadi pada saat aku udah komit untuk jadi SM dalam 1 bulan itu, teman-teman, perjalanannya nggak mulus gitu ya. Di tanggal 25 aku sempat poinnya itu baru 10.000, teman-teman. Nah, kemudian di tanggal 1 sampai tanggal 25 poinnya baru 5.500, kurang, kalau nggak salah 5 ribuan gitu ya, teman-teman. Tapi ada pilihan buat aku untuk nurunin target aja deh, nurunin target level 18% gitu. Tapi aku maksa diri aku untuk oke, aku udah komit, aku mau SM, aku nggak boleh turunin standar aku gitu ya, aku nggak boleh turunin target aku. Akhirnya aku komit, tetap gimana caranya aku harus SM bulan ini, nggak bisa, gimana caranya aku harus SM. Akhirnya dari tanggal 26 sampai tanggal 31 waktu itu, pas banget di bulan Maret waktu itu aku ya ngerjain Oriflame-nya full time 1 bulan itu. Dari tanggal 26 sampai tanggal 31 aku ngejar sisanya untuk bisa dapet ke 10.000. Artinya dari tanggal 1 sampai tanggal 25 aku cuma dapat 5 ribuan poin, tapi dari tanggal 26 sampai tanggal 31 aku komit buat kejar 4.500-nya. Hitung-hitungan logikanya, hitung-hitungan angkanya kayaknya kok kayak nggak mungkin gitu ya, teman-teman. Tapi balik lagi, aku tuh udah komit banget. Jadi apapun yang terjadi, aku nggak boleh turunin target aku. Yang aku ganti adalah plan aku. Jadi plan A yang awalnya udah aku bikin kayaknya nggak maksimal, aku ganti lagi, aku tambahin lagi plan B aku gitu. Akhirnya singkat cerita, aku sampai deh di level senior manager, dan berhasil juga. Waktu itu lagi ada kualifikasi program Honda Beat Pop, dan akhirnya aku lolos dan aku dapet Honda Beat Popnya gratis. Jadi 4 bulan aku SM, aku resign, aku jadi SM, aku langsung dapet Honda Beat Pop motor gratis, teman-teman. Kemudian bertahan lagi gitu ya, aku sampai director gitu, dan aku dapet lagi di tahun yang sama, dapet gala dinner
waktu itu dulu masih direktur seminar gitu ya. Kalau sekarang Beauty Entrepreneur Summit gitu. Aku dapat 2 tiket. Jadi pada saat aku resign, aku dapat semuanya di tahun yang sama, teman-teman. Nah, teman-teman, buatku pribadi gitu ya, pada saat kita punya banyak waktu di rumah ya, udah full time jalanin Oriflame, waktunya tuh banyak banget. Ya udah di rumah waktunya banyak banget, tapi godaan terbesar kalau menurutku adalah diri kita sendiri untuk tidak bernegosiasi dengan waktu yang banyak gitu ya. Biasanya nih musuhnya adalah yang aku rasakan ketika aku udah resign, aku punya banyak waktu untuk ngerjain Oriflame adalah untuk tidak bernegosiasi dengan rasa malas, tidak bernegosiasi dengan rasa capek. Godaan itu banyak banget, yang tiba-tiba pengen banget buka-buka YouTube, yang pengen banget stalking Instagram gitu ya, dan ngerasa ya udahlah aku punya waktu banyak, ya udah nanti aja deh ngerjain Oriflame-nya gitu ya. Itu punya punya sangat bisa banget yang udah full time ngerjain Oriflame gitu ya. Jadi godaan terbesarnya adalah di waktu yang banyak itu kita harus bener-bener komit, kita harus saklek sama diri kita sendiri untuk ngelawan godaan-godaan yang ada itu gitu ya, teman-teman. Karena nggak mudah memang. Yang musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri, bukan dari orang lain gitu ya. Kalau menurutku musuhnya adalah diri kita sendiri. Untuk tidak bernegosiasi sama rasa males, capek, ngantuk, untuk nggak usah dengerin omongan-omongan orang yang emang bikin kita down gitu ya, teman-teman. Nah, terus juga tipsnya gitu ya dari aku, teman-teman, pada saat kita udah pasang target gitu ya, kita harus komit nih. Apa sih target kita di awal? Ya udah, kita harus komit apapun yang terjadi, bukan targetnya yang diturunin, tapi adalah action-actionnya yang ditambahin, teman-teman. Plan A nggak berhasil nih, oke, coba kita bikin plan B gitu ya, teman-teman. Terus juga komitmen teman-teman sehari mau ngerjain berapa jam sih di Oriflame gitu ya, berapa jam sih sehari teman-teman mau ngerjain Oriflame, sehari itu berapa jam gitu. Jadi kalau aku waktu kerja misalkan 8 jam gitu ya, bahkan aku kalau kerja tuh bisa kerja, dulu kan aku kerja shift ya, bisa 12 jam gitu, teman-teman. Lembur gitu, aku kan kerjanya di mall gitu ya, teman-teman. Jadi ya aku pindahin etos kerja aku untuk ngerjain Oriflame di rumah gitu. Jadi 8 jam waktu kerja apa sih yang dikerjain? Nah, sekarang 8 jam yang dipunya untuk ngerjain Oriflame apa aja nih? Itu yang udah dibikin, dan komitmen setiap harinya untuk ngejaga gimana caranya kita bisa terus ngerjain 8 jam konsisten, komit setiap hari. Komitmen untuk branding setiap hari gitu ya. Mungkin sepele branding gitu ya, kelihatannya oh yaudah update status, tapi percayalah kalau kita nggak konsisten, kita juga nggak akan ngebentuk brandingan kita yang bagus di sosial media ya, teman-teman gitu. Terus komitmen untuk ngerjain to-do listnya setiap hari gitu ya, karena ngerjain Oriflame itu nggak bisa dikerjakan dalam satu waktu yang ngebom gitu ya. Misalkan buat teman-teman yang misalkan kerja, yang misalkan aku kerja Sabtu Minggu, ngerjain Oriflame-nya Sabtu Minggu aja gitu, ya udah Sabtu Minggu 12 jam ngerjain, nggak bisa juga gitu ya, karena ngerjain Oriflame itu adalah setiap hari, komitmen to do list setiap harinya, supaya kita bisa sampai ke target yang kita mau, teman-teman. Gitu, teman-teman. Jadi terus juga kalau nyeritain nggak enaknya gitu ya, teman-teman, pasti banyak gitu, pasti juga yang namanya ditolak atau jaringan rontok, itu pasti aku juga ngerasain. Tapi balik lagi, kalau teman-teman udah punya target, teman-teman harus udah komit sama apa yang udah teman-teman mau capai di Oriflame. Teman-teman harus komit sama impian apa aja sih yang teman-teman mau capai di Oriflame gitu ya, teman-teman. Gitu. Jadi itu sharing dari aku, teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman.
tipsnya adalah terus komitmen, terus jangan harus bisa melawan musuh besarnya itu diri kita sendiri, harus bisa melawan untuk tidak bernegosiasi dengan rasa malas, rasa ngantuk, rasa capek gitu ya. Komitmen sama target-target yang udah buat di awal bulan, komitmen untuk tutup poin di awal bulan itu sebagai pebisnis tuh jangan sampai lupa. Kalau udah punya komitmen tupo di awal bulan ya otomatis harus jaga tuh komitmennya. Komitmen rekrut juga, komitmen ngebina jaringan juga, setiap hari harus ada yang dikerjakan tupo rekrut bina kita teman-teman. Ngerjain Business Oriflame bukan ngerjain Business Oriflame yang dalam satu waktu ngeboom gitu ya, tapi ngerjain Business Oriflame itu harus setiap harinya komitmen ngerjain target-target yang kecil dulu supaya target besarnya tercapai. Oke. Target aku selanjutnya adalah aku pengen banget open gold maksimal sekarang bulan Maret. Maaf teman-teman keputus. Target aku selanjutnya adalah aku pengen banget open gold maksimal di bulan Juni. Doakan ya teman-teman, dan aku doain semoga teman-teman semua di sini naik level di 2020. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah tonton sharing live-nya siang ini dari aku. Sukses buat teman-teman semua, naik level buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.